saya mendampingi teman-teman atau dari masyarakat ingin menindaklanjuti tentang rapat yang kemarin. Rapat yang kemarin itu kan sepertinya kita tidak menemukan kata sepakat ya antara pihak perusahaan, koperasi maupun masyarakat. Mungkin daripada itu yang ingin kami tindak lanjuti sebagai masyarakat, ingin mengetahui apa sih yang sebenarnya, kenapa hal ini tidak bisa diputuskan antara masyarakat dengan perusahaan ataupun koperasi sebagai mitra ya Bu ya. Kemarin tadi sempat kami temui dari pihak koperasi, namun koperasi tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Dia malah menyerahkan kepada tidak menyerahkan kepada siapa sih, dia menyerahkan bahwa kata kasarnya itu mungkin dia bilang uruslah sendiri. Jeleknya mungkin dia tidak bisa bertemu dengan masyarakat, atau mungkin dia tidak bisa mengungkapkan apa-apa. Maka daripada itu kami kesini menindaklanjuti itu. Mungkin dari pihak perusahaan bisa memberikan gambaran atau berita gembira atau berita apa yang dapat kami bisa pahami dari lebih daripada ketidakharmonisan ini. Bisa saya katakan ini sudah tidak harmonis ya Bu ya. Istilahnya kami daripada tuan rumah, Ibu adalah tamu di kampung kami, ya masalah hak itu pantas kami tuntut. Namun dari pihak perusahaan sendiri, apakah dia mampu memberikan haknya masyarakat atau bagaimana, itulah yang perlu kami ketahui. Bahkan dari sebagai pemerintah kampung pun yang kami anggap induk dari kampung, kami juga tidak mendapatkan berita gembira dari mereka. Makanya kami kesini. Lebih dan kurangnya mungkin kami bisa dapat gambaran dari perusahaan. Silakan. Kita sampaikan terima kasih, datang dan terima kasih. Tapi kalau boleh kan Pak, karena kita masalah COVID jangan rame-rame dulu ya Pak ya, pakai jarak. Saya mohon. Udah jarak ini ya, udah jarak. Jadi kalau kami aman aja. Ini selalu aman. Kalian nggak pernah keluar kota. Saya keluar kota Pak. Takut nanti menuari bapak-bapak. Ya, jadi dengan terlalu padat. Sekarang saya juga bertanya, kami sudah menyampaikan komitmen kami. Kami tetap membangun plasma. Tapi saya boleh kenalan nggak dengan siapa-siapa yang ada di sini? Ya gitu ya. Bapak saya kenal, tapi bapak saya belum pernah ketemu. Ya, nama saya Muhammad Andre Hartono. Ya. Muhammad Andre Hartono. Oke. Dari Tanjung Perpa juga ya Pak ya? Kalau saya dari Brau. Dari Brau. Ya. Oke, Brau bagian apanya? Kalau saya dari Lembaga Alensi Indonesia. Oke. Badan Penelitian Aset Negara. Oke. Ya. Kemudian sama Pak Ribu saya juga ketemu Pak Idris. Kalau ini ada yang kita kenal masyarakat, ada yang kita kenal, pasti begitu sudah. Makanya kenalan lah kita sekarang sebelum kita bicara duduk. Ini saudara kita juga yang ada di Tanjung Perpa, namun dia bekerja di ini kan, di Berau. Dia asli putra daerah sih. Sekarang yang kami mau dengar ini, sekarang yang mau ditanyakan apa ya Pak sebenarnya? Kita kan udah komitmen, kita komitmen untuk Ya betul, kami ini transparan perusahaan sama kami. Sebentar, mungkin saya bisa tengahi. Ya. Kemarin dari hasil tanggal 6 Juli atau 6 Agustus ya? 6 Agustus ya, 6 Agustus masyarakat. Ini mungkin saya kembalikan dari awal Bu ya, biar lebih terang. 6 Agustus kemarin masyarakat mungkin berbondong-bondong datang ke pemerintahan dan meminta untuk difasilitasi pertemuan antara perusahaan, koperasi ataupun masyarakat. Dan alhamdulillah itu terwujud ya Bu, tanggal 12. Tanggal 12. Di tanggal 12 itu tidak ada, disitulah sebenarnya tidak ada kesepakatan antara komitmen perusahaan membangun plasma dan tuntutan masyarakat tentang hal itu. Nah di sini mungkin coba saya luruskan kemarin sempat saya berbincang-bincang dari masyarakat bahwa ada beberapa hal yang menjadi kendala Bu. Yang pertama itu adanya masuk perusahaan ini dengan berjanji 3 tahun atau beriring inti dibangun, terbangunlah plasma juga. Nah, itu janjinya.
Dan yang kedua, bahwa sertifikat itu sudah ada. Itu kata Pak Kepala Kampung kami, sertifikat itu sudah terbit. Berarti sudah ada plasmanya dong, iya kan? Nah, dan yang ketiga akhirnya ada lagi rapat internal, entah itu dari mana, yang dihadiri oleh kecamatan. Dihadiri oleh siapa? Pak David mungkin, atau siapa, kesepakatannya itu dari kepolisian juga ditandatangani oleh kecamatan, yang mengatakan bahwa kalau dalam 6 bulan plasma itu tidak ada, maka hasil inti akan diberikan kepada masyarakat 20%. Nah, seperti itu. Nah, jadi itulah yang mungkin menjadi kendala, kekecewaan dan mungkin kejenuhan, Bu, dari masyarakat, bahwa dijanji-janji iya kan, janji tidak ditepati iya. Jadi itulah transparan dari pemerintah kami, dari kampung juga nggak ada. Transparan dari kami andalkan adalah koperasi sebagai mitranya perusahaan juga tidak ada berbicara apa-apa. Itu makanya kami di sini. Aku kaget-kagetan langsung dari janji, tapi sebagai seorang rumah mari kita diskusi, mari kita ngomong. Apa ya, berarti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya, terima kasih bapak-bapak, saudara-saudara yang kami sayangi datang dari kampung untuk langsung kesini jauh-jauh. Jadi ada 3 pertanyaan ditanyain. Tadi nggak salah, 1 ada janji kalau mulai bangun buka plasma seiring dengan pembangunan inti. Dan kita nggak salah kalau mau ngomong itu Pak, kita bukanya itu kan 2016. Itu tuh 2016. Kemudian kemarin kita dengan segala faktor kendala, ini kita ngomong faktor kendala, makanya adalah perjanjian yang katanya CSR 50% tadi. Yang bulan Juli, tanggal 20 Juli 2019 kita buat kesepakatan. Itu bahwasanya kalau 6 bulan dari IPK tidak selesai, dari izin IPK terbit, tidak ada pembangunan plasma, maka bagi hasilnya 20%-nya 6 bulan dari IPK. IPK tuh kalau tidak salah, tuh keluarnya itu di bulan September 2019 izin IPK plasmanya. Di September 2019, berarti 6 bulannya itu jatuhlah di bulan Maret, akhirnya April lah harusnya kita bagi kalau nggak ada pembangunan plasmanya. Tapi masalah coronanya segala macamnya, kemudian kita kasihlah itu dapat tuh Pak, uang apa yang kita Bapak bisa lihat produksi kita jadi di luar nanti ada tuh, nggak salah tuh dari mulai April, Mei, Juni, Juli terbuka di situ. Januari ada Januari, tapi kita kan ngasihnya kan namanya dari April ke depan 6 bulannya. Dan itu 20%-nya setelah dikurangi daripada biaya operasionalnya, biaya panennya dan transport. Uangnya sudah kami serahkan untuk dibagikan kemarin, tapi kan 20%-nya. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Komitmen kami untuk bangun plasma Pak, serius, dan kita sedang lakukan sekarang. Untuk Bapak boleh lihat, kita juga lakukan inventarisasinya. Oh itu Bu ya. Iya. Kalau masalah sertifikat itu gimana Bu ya? Masalah arealnya itu sudah ada arealnya. Jadi Bapak boleh, maka kita bilang Sertifikatnya Bu. sertifikatnya itu ada bersama kami. Iya. Namun kami sebagai masyarakat tidak pernah dilihat. Kita tunjukkan petanya aja dulu lah Pak. Enggak, sertifikatnya. Oh gitu. Kami kan mintanya, makanya Pak Lurah kemarin menyampaikan ada 247 ya. Kurang lebih. 47. Sedangkan yang disampaikan Pak David yang sudah di print out di tahun 2017 itu sudah 200 lembar. Tinggal menunggu 50 lembar lagi. Nah, itu akan diserahkan kepada Bupati secara simbolis, langsung dari Bupati menyerahkan ke masyarakat. Sampai saat ini kami tidak pernah diserahkan. Itu penyampaian Pak David. Dalam lembaran itu mungkin sudah saya pernah kirim sama Pak Pur, karena dia minta waktu saya kesini datang minta uang fee sisa kayu yang di atas sana, yang di bawah. Nah itu saya sudah lemparkan di situ semua natulennya itu di tahun 2017. Di awal pertama kata penyampaian dari Pak David itu ada tertera 200 yang sudah print out, tinggal menunggu 50. Jadi sampai saat ini tidak ada. Makanya masyarakat sekarang sudah jenuh dan menunggu. Itu
Banyak kebohongan demi kebohongan ini selalu dilemparkan ke masyarakat. Seperti itu. Atau memang ada perjanjian perusahaan sebagai mitra koperasi itu seperti apa ya, Bu? Ada Pak, nggak salah waktu itu nggak salah tuh saya kan masuk 2017 ya Pak, itu ada tanda tangan antara udah ada tanda tangan sampai dengan bupati segala macamnya. Tapi saya nggak pegang tangan itu ketika Kok bisa ketika koperasi dianu dia nggak bisa memberikan jawaban ketika ditanya apa sih perjanjianmu dengan koperasi perusahaan seperti apa sih kan itu kan kalau ada koperasi antara perusahaan itu kan ada perjanjian tentang masalah membangun masalah membangun kemitraannya itu ya masalah untung ruginya atau apa itu pasti ada itu mereka tidak bisa bilang apa-apa. Seharusnya kan Bu gini kepotongnya seharusnya kan MUI itu masyarakat pun harus tahu gitu ya Bu karena itu kan memang perjanjian kan mereka aparat kampung ini kan sebagai perantara saja antara perusahaan sama masyarakat. Nah jadi sampai saat ini pun pihak koperasi seakan-akan ada menutup-nutupi gitu nah kayak menutup-nutupi sesuatu gitu nah jadi wajar aja seperti kami selaku masyarakat berpikir yang negatif gitu nah Bu. Jadi jujur aja dalam kasus ini itu kayak tidak sinkron lah gitu nah antara masyarakat sama koperasinya dan sama jujur aja kepala kampungnya begitu Bu. Jadi di situ saya sendiri berpikir agak sedikit bingung ada apa gitu nah Bu. Ya kalau untuk saya mungkin masyarakat lain mungkin berpikir begitu juga kayak ada permainan lah kasarnya gitu loh kayak ada permainan antara koperasi sama perusahaan. Mohon maaf Bu kalau ngomong gitu tapi memang begitu kenyataannya. Yang bisa tambahin? Iya, terima kasih ya. Saya minta waktu. Pak Aci. Iya, Pak Naksir. Panggilan saya Pak Aci ya. Saya melihat di dalam hal gejolak yang muncul di hadapan kita saat ini, pada intinya masyarakat Tanjung Tempat yang telah krisis kepercayaan pertama terhadap perusahaan, baik koperasi maupun pemerintah kampung. Yang seharusnya inilah orang-orang yang kita percaya, orang-orang yang kita andalkan di dalam undang-undang saling bekerja sama dan saling menguntungkan. Jadi sampai saat ini kami tidak untung, kami timbul gejolak. Satu, tadi Ibu bertanya, seperti apa disampaikan teman saya tadi, kayaknya belum lengkap. Tanggal 24 Juli 2019 sebelum corona ya sekarang mungkin juga jadi alasan corona ya corona Bu ya Juli ya iya 24 Juli 2019 itu saya sendiri bahwa ada teman saya mengajukan 3 bulan setelah IPK berjalan tidak ada plasma bagaimana kemudian dari teman saya lagi mengatakan tokoh masyarakat Pak Mahfud 1 tahun setelah IPK berjalan bagaimana kita masih bagaimana ya Bu ya. Perusahaan mengajukan memori pada saat itu Pak Heru, Pak Agus yang hadir di depan saya mendengar memori tersebut. Katanya, perusahaan meminta setelah selesai IPK. Dia bilang setelah ini, kapan plasma ini akan selesai IPK. Sedangkan aturan-aturan kita tidak tahu, perubahan-perubahan kita tidak tahu. Apalagi kemarin corona belum ada, sekarang sudah ada corona, mungkin berjalannya seperti apa. Saya waktu itu menanggapi bahwa saya tidak setuju itu. Itu sudah di akhir mau penutupan rapat kampung. Saya mengajukan 6 bulan setelah IPK berjalan apabila tidak ada, tolong digarisbawahi Bu, seperti saya bicara di rapat kemarin, bahwa semua hasil lahan inti akan diambil oleh masyarakat. Rapat ditutup, berarti oke. Tidak ada yang membantah dan tidak ada yang mengusul, berarti oke. Tidak ada 20%. Tidak ada. Setelah ini, tolong digarisbawahi teman-teman semua, saya hafal persis karena itu adalah pernyataan yang saya sampaikan, saya ajukan di muka forum. Setelah keluar kesepakatan itu naskah, itu kopnya naskah kesepakatan masyarakat. Padahal isinya satu pun tidak ada masyarakat sepakat seperti itu. Ini adalah hal yang saya katakan manipulasi, ya kan? Saya katakan, tapi kita berbicara nanti hukum yang menentukan bahwa di sana dikatakan 20% akan dikasih hasilnya dalam bentuk CSR. Saya tidak setuju itu. Karena plasma itu tidak ada kaitannya dengan CSR. Sekarang kami akan menanyakan sama itu. Tidak usah kita panjang lebar. Plasma kami itu ada, tidak ada. Itu pertanyaan saya. Kalau ada bentuknya seperti apa,
ya kan? Karena kita berbicara tadi di RKT 1 penakar mungkin dilempar keluar dengan undang-undang seperti apa. Kapan kami disosialisasikan oleh pihak perusahaan maupun pemerintah kampung maupun koperasi sebagai mitra yang kerjasama dengan baik. Tapi sampai saat ini belum ada. Justru apa yang disampaikan teman-teman tadi bahwa ya seperti itulah. Jadi itu sudah di kesepakatan yang disampaikan Ibu sendiri bahwa kita sudah sepakat 20% dan naskahnya juga kesepakatan masyarakat itu salah. Salah. Kami tidak pernah menyepakati itu. Jadi kepala kampung kami sudah dituduh oleh masyarakat bahwa seperti apa. Jadi akan tolong di garis bawahi, apapun bentuknya ini akan timbul gejolak besar. Kalau tidak bisa pemerintah kampung dengan perusahaan, dengan koperasi menyikapi apa yang telah terjadi di hadapan masyarakat kampung Tanjung Pepat. Karena saya di sini, putra daerah, baru 1 tahun saya di sini, sudah gejolaknya lebih besar. Saya katakan lebih besar. Mungkin itu saja yang bisa Ibu garis bawahi bahwa masalah tanggal 24 itu adalah bukan kesepakatan. Naskah kesepakatan bukan. Karena tidak ada sepatah kata pun yang kami sepakati dimuat di dalam surat kesepakatan tersebut. Tapi dikatakan itu naskah kesepakatan masyarakat dengan Tunas Alam Nusantara. Ya kan, begitu. Mungkin itu saja dapat kita kaji seperti apa. Saya ulangi tadi, apa sikap perusahaan, apa sikap koperasi, apa sikap kepala kampung. Karena setahu kami selama ini adalah perusahaan, kepala kampung, koperasi bermitra, ya kan, bermitra dan saling menguntungkan sesuai dengan undang-undang. Seperti apa yang telah disampaikan Ibu. Jadi kami sekarang ini belum ada namanya diuntungkan, malah dirugikan. Timbulnya gejolak ini merugikan masyarakat. Kami sudah berapa bulan mengkaji dan memahami permasalahan ini. Ya, mungkin ada yang dirugikan, teman-teman mungkin ini segala macam. Ya, tolong disikapi oleh perusahaan. Apa sebenarnya sikap yang diambil oleh perusahaan, baik memanggil kepala kampung sebagai mitranya, koperasi, karena di sana ditunjuk bahwa kepala kampung Pak Yandi Kurniawan adalah sebagai pihak kedua. Pak Dastiansah sebagai ketua koperasi Tanjung Perpat Harapan disebut juga pihak kedua. Jadi dengan ada gejolak ini jangan sampai berdampak kepada perusahaan, tolong digarisbawahi apa sikap yang diambil di antara pihak pertama dengan pihak kedua. Kami hanya satu, menuntut hak kami. Terima kasih. Itu aja yang disampaikan. Terima kasih Pak. Jadi yang kita sampaikan kembali lagi Pak kepada perusahaan akan komit dengan janjinya. Perusahaan akan membangun plasmanya. Mana plasma? Alatnya saja tidak ada, Bu. Ada. Seperti apa bikin plasma? Alhamdulillah. Bapak boleh lihat, kita punya eskavator yang udah jadi jalan. Boleh aku bayar 1.000 setahun. Itu seperti itu sudah contohnya itu. Oke. Jadi komitmen kami untuk plasma itu Pak tetap kami akan laksanakan Pak. Oke Bu, saya sedikit lah coba komitmen Ibu mulai dari hasil sore kemarin. Ibu perlu ketahui di RKT 1 tanda tangan masyarakat diminta alatan pembuatan plasma. Komitmen dong, ingat itu pembuatan plasma RKT 1 komitmen perusahaan kata Ibu. Lewat RKT 1 plasma pun tak ada. Itu komitmen menurut Ibu. Ya, oke. RKT kedua tanda tangan bagi pemilik lahan plasma sekaligus pembuatan sertifikat. Komitmen menurut Ibu tidak ada Bu. RKT 3 janji demikian pula. Ya, plasma bilang Ibu komitmen yang mana mau pakai RKT 1 dan 3 atau sekarang? Semuanya komitmen. Kebohongan Ibu perusahaan, bukan Ibu ya, kebohongan perusahaan sudah terlalu banyak Bu. Kami tidak mau tahu itu. Komitmen sudah lewat. Coba ya, RKT 1 komitmen perusahaan baru kata Ibu. Plasma seperti itu kah komitmen perusahaan? Saya mau tanya Ibu, seperti itulah kira-kira. RKT 2 seperti itu kan komitmennya perusahaan yang Ibu katakan sekarang? Coba jelaskan sama kami masyarakat seperti apa Komitmennya bagaimana yang Ibu maksud ini? Ini Pak, saya karena sekarang mewakili perusahaannya sini Pak ya.
Terlepas dari mana, bagaimanapun saya harus menjawab semuanya dengan betul-betul niat tulus untuk membangun plasma ini. Kalau semua itu ada prosesnya, Pak. Dalam proses ada proses lagi. 2017, boleh saya bicara ya, Pak? 2017 kan kemudian kita perbaiki, kita sempurnakan, bukan perbaiki. Kita sempurnakan semua proses yang ada. Makanya kenapa 2018 itu kita betul-betul bawa perwakilan masyarakat dan koperasi itu untuk menunjukkan bagaimana plasma akan kita bangun dan diperkuat. Kita bawa ke Sinarmas Palembang. Jadi sekitaran 20 orang, 21 orang termasuk dinas. Termasuk Pak Camat juga kita bawa. Itulah yang mau kita bangun dengan segala prosesnya. Bahwa membangun ini ada kesepakatan yang harus kita lewatin. Dokumen-dokumen harus kita lengkapi. Apakah ini tersampaikan ke Bapak? Saya harap demikian tersampaikan. Bahwa itu kita lakukan 2018 April. Kemudian kita susun lagi dengan segala MOU dan semuanya. Kembali lagi dengan segala kendalanya. Benar Bapak bilang masalah komitmen. Saya mau bilang gimana Pak Idris menjawabnya, faktanya hari ini. Nanti Bapak bilang lagi saya posisinya bohongnya segala macamnya. Faktanya hari inilah. Kenapa komitmen itu tetap terus Pak? Kita mendampinginya. Memang seharusnya kita lebih sering ngobrol seperti ini, sejauh mananya progres itu. Harusnya. Jadi bagaimana kami membenahin koperasinya, bagaimana koperasi itu harus terdaftar secara nasional, bagaimana harus bisa terima secara nasional, termasuk satu di antara 365 koperasi di Brau ini yang mempunyai license yang lengkap. Oh itu mungkin nggak terkomunikasi ke bapak-bapak, mungkin. Kantornya koperasi itu ada Bu? Hah? Kantornya? Kantor desa kali. Nggak ada. Itulah yang sebenarnya mau kita bentuk semuanya Pak, kan gitu. Bagaimanapun juga ya kami mendampingi mitra sebagai pendampingan. Kita juga akan membangun itu bersama-sama dengan komitmen itu. Tapi kembali lagi surat-suratnya mana, akte-aktenya mana, bagaimana kita mau sampai ke Jakartanya. Saya mungkin bisa ceritakan semasa saya menghandle ini ya Pak ya. Semasa saya menghandle kondisi ini. Karena kita nggak mau kita istilahnya itu koperasi yang harus bisa diterima secara nasional. Seperti yang kami bawa ke Palembang itu. Kemudian kita ada masalah pergantian background di belakang faktor. Apakah itu undang-undang segala macam. Kita punya kendala pada IPK keluar September 2019. IPK plasmanya, areal plasmanya. Makanya pada pertemuan kemarin saya katakan, ayo Pak, mari kita inventarisasi. Saya tunjukkan di mana lahannya. Di dalamnya mana ada Pak, gitu loh. Mari kita lihat dengan segala kendala ini. Itu sudah terlambat. Nah, makanya kita bilang sekarang Pak. Saya sebenarnya pun, kok saya secara pribadi ngomong gini, kok saya pun Pak mau secepat-cepatnya. Saya nih, kok secara pribadi ini Pak. Tapi permasalahan ini kita terlibat dengan berbagai hal. Bagaimana membangun ini? Seandainya dari dulu ada dasar, saya percaya perusahaan ini tidak ada dasar sama sekali sampai RKT 4, RKT 3. Kita jalankan tanda tangan, alasannya dengan tanda tangan untuk izin plasma. Kita ini meyakini bahwa betul-betul Pak KW laksanakan itu. Iya bilangnya, itu katanya. Nah kita ini mengharapkan plasma, makanya kita ini tanda tangan. Karena selama itu pun kita dijanji, kita terus menunggu hasilnya. Jadi bagaimana Bu? Sekarang ada kekeluhan masyarakat segala macam sudah, baru kita mau terbuka begitu, tidak, baru begitu tidak. Memang boleh ya tanda tangan door to door Bu ya? Untuk mendapatkan, kita pendekatannya itu kan berbagai cara ya Pak ya. Gitu. Saya kira itu hasil musyawarah. Nah, begitu kan hasil musyawarah dan ada segala sesuatu bentuk pembangunan itu harus ada berita acara kesepakatan. Bagaimana timbul berita acaranya kalau door to door? Betul. Gimana Bu? Itu kan maksudnya kan Pak, persiapan kita ke arah RAT nantinya. Karena itu ada prosedur, Bapak kan sangat paham kan bahwa organisasi koperasi itu kan ada namanya rapat anggota tahunan. Aku masuk saya ikut transparan lah, mungkin ada saling nutup. Pernah? nutup. Rapat tahunan? Enggak Tidak ada. 2018 sampai 2019. 2018 kita pernah lakukan Pak di Agustus. Di mana di situ ya berita acaranya? Kan di 2018 itu kan bukan ada kejadian di sini. Diadakan di sini lain Iya. 2017 itu. Untuk tahun pertanggungjawaban 2017. Di tahun 2018 Agustus. Cuma sekali dalam adanya perusahaan ini ya. Tidak pernah ada lagi. Nah, kemudian itu posisinya itu mau ngadakan lagi nggak salah Pak. Sebenarnya kita mau rencanakan di 2019. Covid lagi.
Nah, kemudian Sakit. Februari, betul Pak. COVID Itu lagi. benar-benar kalau saya bilang, saya juga nggak bisa memandang remeh posisi itu. Itu memang ada rencananya kita mau buat di Februari atau Maret 2020. Bapak bilang masalah COVID, saya nggak bisa menjawab itu apakah dibuat alasan, tapi memang faktanya COVID, bencana alam, yang non alam. Itu yang bisa saya sampaikan. Iya, begini ya. Permasalahannya yang timbul menjadi gejolak ini adalah bahwa kalau ibu tadi bicarakan semuanya baru, gitu ya. Baru mau dibangun, baru mau dibuat. Semuanya serba baru. Iya, serba baru Bu ya. Kita transparan aja Bu ya. Makanya saya bilang seharusnya kita tidak banyak kata masalah prosedur, masalah izin, masalah aturan koperasi. Itu kan urusan masing-masing yang terkait. Tidak perlu masyarakat urusan itu ya. Masyarakat tahunya ada tidak ada plasma. Kalau ada itu bentuknya seperti apa sekarang Bu? Saya mau tanya. Bentuknya seperti apa? Apa masih berbentuk hutan? Apa sudah dipanen? Apakah seperti apa? Kalau dia belum dipanen, artinya berarti masih berbentuk hutan. Kemudian sekarang kalau kita berbicara RKT 1, RKT 2, RKT 3, mungkin sudah ada hasil. Sudah menikmati mungkin. Cuma saya melihat sebagai mitra, saya pahami 2018 itu ada RAT hanya 220, berarti belum ada keuntungan koperasi Bu. Ayo kan? 2019 nol, tidak ada RAT, tidak ada untungnya koperasi. 2020. 2020 belum ada juga, berarti kosong. Jadi selama bekerja sebagai mitra belum ada keuntungannya. Untuk apa koperasi kira-kira menurut Ibu bekerja sama dengan PT Tunas Alam Nusantara? Kalau tidak ada keuntungan. Kalau tidak ada keuntungan. Untuk pandangan dari Ibu lah. Ya, Bagaimana? bagaimana Bu? Kita membangunnya dalam kemitraan untuk menuju hasil yang terbaik Pak. Terakhir kita targetkan bangun plasma. Ya, yang saya tanyakan begini Bu, dari setiap kerjasama sebagai mitra, kenapa tidak ada keuntungan koperasi Tanjung Perkat Harapan dari PT Tunas Alam Nusantara? Kenapa Bu? Itu saya Ya gini minta Pak, jawabannya. gini Kak. Mungkin saya perlu belajar dari Bapak lebih canggih di lapangan ya Pak ya. Namanya keuntungan pasti muncul dari usaha kan. Iya. Sekarang usaha kita kalau dari masalah koperasi kaitannya ke arah kalau nggak salah kan masalah kayu. Berarti Iya. kan melalui koperasi juga. Iya. kan. Kemudian akan ada hasilnya kalau kita bersama-sama membangun kebun plasma. Iya, oke. Ibu tadi berbicara masalah kayu, saya ikuti Bu ya. Kalau kita berbicara, Tapi kalau tanya detail saya nggak tahu masalah kayu. kalau tadi Ibu bicara kayu, jadi saya ikut saja iramanya Ibu ya. Kalau kita berbicara kayu, makanya kita menanya tadi, kenapa koperasi tidak punya keuntungan? Sedangkan koperasi bermitra dengan PT Tunas Alam Nusantara, dia bekerja juga di limbah kayu IPK, lahan perkebunan plasma. Ada kaitannya, Bu. Kenapa? Kemarin kami melihat bahwa ada barcode penjualan segala macam, tapi kenapa koperasi tidak ada keuntungan? Tapi kita transparan saja Bu ya, bukan kita berbicara undang-undang, tapi ini dari hati ke hati saja. Jadi kalau Ibu dengan saya bekerja sama, saya tidak untung, saya terus terang, putuskan saja. Saya kira begitu Bu ya, artinya itu pandangan kita. Kalau kita melihat perusahaan Tunas Alam Nusantara dengan koperasi belum ada menghasilkan keuntungan. Jadi untuk apa? Nah sekarang kembali kepada inti adalah plasma. Plasma itu bentuknya seperti apa Bu? Saya tanya. Yang kata Ibu tadi ada baru dibangun sejak RKT 1, RKT 2. Sekarang dalam kondisi apa plasma kami? Plasma itu masih dalam bentuk hutan Pak yang Iya. kita ambil kayunya. Ya, jelas ya? Jelas ya, untuk hutannya. Yang kita lagi ambil kayunya. Iya. Sertifikat yang dibuat Sertifikat yang dibuat yang sudah jadi. Yang buatnya yang disebutkan ada 240 berapa di Berarti kemarin? hutan. bahannya di mana Bu? Yang itu tadi ya, yang Yang masih hutan itu ya. Bu? Iya. Hutan Siapa yang masih. terbitkan? Berarti itu Yang terbitkan sertifikat siapa Bu? hutan Kalau masih hutan. Maksudnya hutan APL, maksudnya area APL, APL. yang masih ada kayunya, bukan bicara hutan. Tolong jangan diputarbalikkan kalimat dengan istilah yang membingungkan Bapak anak muda yang hebat. Tolong ya Pak ya, tolong kita bicara pada konteksnya. Ya. Mohon jangan diputarbalikkan Nah. seakan-akan memperintir mohon Ada, sekali. saya tidak memperintir Bu. Jadi Saya mau Bapak memperjelas pasti saja. paham, Bapak adalah pasti orang yang sangat berpendidikan, paham bagaimana Oh, enggak. sertifikat itu Saya keluar. SD, Bu. Udah Oke lulus. Pak, kemudian pasti itu adalah area APL yang bisa disertifikatkan. Saya yakin Bapak paham banget soal itu. Kemudian saya bertanya Bu. Gitu loh Pak. Iya Bu, saya tanyakan lagi bahwa kalau sudah dibuat sertifikatnya itu tahun berapa, kemudian tadi kan bentuknya masih hutan Bu ya.
Masih ada kayunya lah ceritanya. Jadi Karena- bilang hutan nanti di iya, anak saya muda tahu, langsung Kak. dibalikan Iya, Bu, lagi, iya, Bu. gitu loh. Saya belum selesai. Karena kemarin di dalam forum kita itu ada mengatakan seperti ini. Kalau Ibu kon siap membangun besok atau lusa ya, Bu ya. Oke, Bu ya. Salah. Masih ingat, Bu ya? Iya. Nah, jadi kemarin itu saya melihat di situ bahwa itu sepertinya tidak mungkin. Seperti apa yang dikatakan waktu kemarin, karena punya itu masih ada tonggakan yang 40 ke bawah. Kita sudah bicara aturan lagi, Bu ya. 30 ke bawah. 30 ke bawah itu belum bisa diambil. Kemudian juga kalau menyangkut masalah itu mungkin kesulitan. Hmm. Jadi artinya sebenarnya kita tidak berbicara masalah ke sana, tapi ini adalah mempersulit untuk membuat perkebunan plasma kami, Bu. Jadi itulah dikatakan masyarakat tidak mungkin. Oh, paham. Iya. Kemudian Bu, dengan jangka waktu yang seperti apa yang telah kita sepakati dari awal, sosialisasi yang tidak ada muncul sehingga timbul gejolak, ya kan, dari masyarakat. Ya mungkin nanti akan timbul lagi gejolak seperti apa, karena kami juga sudah tidak ada kepala kampung kami yang merespon atau mengambil sikap, baik pun koperasi. Sampai hari ini kami hanya berhadapan dengan perusahaan, alhamdulillah masih kita ini. Nah, kemudian nanti Iya. kita ambil Kemudian kita bicara kepala dingin lah Ya. dengan posisi ini. kita ambil saja nanti bagaimana pada keputusannya hari ini. Kami hanya menggali saja apa permasalahannya. Tapi tadi alhamdulillah sudah dikatakan bahwa plasma kita masih utang. Ada lagi Bu, saya tanyakan Bu. Bukan buku tanah, artinya bukan nih Pak, jangan dibalik-balikan. Apa Tidak. tuh dalam bentuk area penggunaan Iya, lain. tadi saya tanya sama Ibu. ada kayunya lah, nanti Iya. dibilang hutan, Bapak ngebayang hutan itu hutan penuh. Udah Jadi betul, wow, Bu. rame lagi. Kalau masih ada kayunya Bu, menurut kami orang hutan. awam, Masih orang hutan. hutan Bu ya, itu Nah, pasti hutan. Kalau masih ada kayunya. Masih ada kayunya, masih Nah, ini Bu. Nah, itu satu. Kita samakan dulu istilah kita. Nanti jangan sampai terpinter saya- kemana-mana. Ya, kunci dulu lah. Ya. Nah, gimana Pak? Tolong tenangin dulu, jangan sampai kemana-mana, gitu loh. Karena masyarakat ini Bu bodoh ya. Enggak lah, Dia pintar-pintar tidak Pak. tahu yang mana hutan, yang mana areal APL. Jadi kalau Ibu tadi menyampaikan ya, Iya. oh, sekarang ditanya tadi sama Pak Nafsir, lokasi kami bagaimana dan sekarang bentuknya seperti apa? Ibu sampaikan seperti hutan. Berarti kami ini sebagai masyarakat bodoh ya, menganggap berarti lokasi kami ini, lahan kami belum diapa-apakan gitu. Gini lah bahasanya, Iya. gini lah Pak. Jadi mungkin yang kita katakan, kita kan ngambil kayu nih, masih ada kayu yang belum kita tebang Iya, semua. itu saya katakan Itulah tadi. kita luruskan dulu nih. Nanti jangan sampai terpelintir Pak. Jadi lebih gimana? Saya belum selesai Bu ya. Ya monggo. Bisa waktu Bu ya. Silakan Pak, silakan. Tadi dikatakan Ibu bahwa hutan betul saja, artinya hutan. Apakah itu bisa dikatakan hutan? Bukan Bisa, tidak ada bisa, kayunya bisa. lah. Karena sudah terlanjur dikatakan ya. Sudah terlanjur dikatakan hutan. Oke, saya minta waktu sebentar ya. Untuk kita artinya mencari bagaimana yang terbaik Bu ya. Kemudian kalau itu dikatakan masih ada tonggakan 30 up ke bawah, ya kan? Kemarin yang 30 up ke atas sudah diambil Bu ya. Nah, katanya gitu. Katanya. Makanya kita inventarisasi. Iya, Ya. katanya kemarin untuk dirapatkan seperti itu. Kemudian ini juga menjadi kendala buat plasma kita Bu. Jadi bukan Ibu yang mengatakan kendala, karena kami sudah merasakan bahwa plasma ini tidak terbangun karena banyak problema, banyak bermacam-macam hal yang menjadi kendala. Jadi makanya kita kemarin kembali lagi kepada tuntutan, lebih baik daripada repot-repot, ya kan, diganti sama itu. Tapi Ibu tetap komitmen, ya kan, tidak ada pilihan lain selain membuat plasma. Kira-kira ini jalan ini, kira-kira apakah, maksud saya begini, kita transparan saja. Kalau kita bisa membuat kapal, kita katakan saja kita bisa buat kapal. Tapi kita sudah tahu bahwa kapal itu membuatnya sampai jadi itu berapa nilai ininya, berapa macam yang perlu kita butuhkan. Seperti perusahaan berdiri. Perusahaan sudah mengkaji ya, mulai dari penyiapan lahan, sudah mengkaji, dari izin sudah mengkaji. Izin apa yang diberikan kepada kita? Apakah batunya harus banyak daripada lahan perkebunannya? Kira-kira seperti itu. Tapi Ibu lebih tahu, Ibu orang perusahaan ya. Kemudian, inilah menjadi kendala. Yang saya tanyakan lagi, hampir saya lupa Bu, tanya. Sekali ini aja, saya tidak bertanya lagi. Apakah lahan plasma kami di dalam HGU, apakah di luar HGU? Saat ini di luar HGU Pak. Oke, terima kasih. Itu aja. Di luar HGU ya. Terima kasih. Kalau sudah di luar HGU, wajar aja. Mungkin 2017 terbit sertifikatnya Bu ya, untuk di luar HGU itu. Dengan alasan catatan kemarin Pak Kepala Kampung kita mengatakan bahwa dananya, sertifikatnya itu dimasukkan ke bank, dananya itu dipakai membuat plasma. Ya. Sebenarnya sertifikat ini saya nggak ingat Pak. sertifikat ini sebenarnya di mana Bu? Kembali kepada ke sertifikat.
Oh, Bapak mengatakan takutnya dikreditkan. Iya, Enggak Pak, kita simpan. Disimpan Bu ya. Simpan. Enggak kita kreditkan. Betul Bu. Betul. Disimpan. Betul. Bisa kita lihat nanti. Berapa jumlahnya Bu? Dimanapun Yang saya tanya positifnya dulu. berapa Bu? 2 Kita pastikan dulu. Kita kunci. 246 kalau nggak salah Pak. Itu 250 loh, Bu. Ini Pak, nggak salah ya. Ini kita jelaskan ya. Bapak kan mau ke transparan. Iya, transparan ya. Kita kunci. Ya. Nggak salah Pak, nggak salah di dalam meeting yang kemarin juga kan nggak salah Pak Kepala Kampung juga bilang diajukan 250 tapi yang disetujui itu 246 Oleh yang keluar dari BPN-nya. BPN pusat atau BPN Daerah. Aku harus cek lagi nih BPN mana ini. Gitu loh Pak. Kalau Gitu. kenapa tahu? Kenapa baru mau dicek sekarang? Enggak saya 2246 ya makanya aku bilang loh Pak, aku kan disiapin 246 itu Pak misalnya ini harusnya di BPN pusat apa di berapa kali? Nah, tapi begini Bu, biasanya di dalam pengurusan sertifikat itu mulai dari pengajuan, Ya. itu di SK kan berapa yang akan dibuat yang disetujui. Ya. Kemudian kata Ibu tadi sudah ada sama Ibu, sama perusahaan kata gitu Bu ya, kata kasarnya sama perusahaan. Setidak-tidaknya biasanya pengambilan sertifikat itu ada berita acara serah terimanya. Biasanya yang mengambil itu dikuasakan ke ini, karena saya tanya lagi sama Ibu, ini milik siapa sertifikat? Apakah nama masyarakat, apakah nama perusahaan, apakah nama pemerintah kampung, apakah nama masyarakat? Nama masyarakat. Ya. Nah itu berita acara itu kan bisa saja disosialisasikan supaya kita tahu itu pengajuannya tahun berapa, sertifikatnya di dalam berita acara itu serah terimanya. Dan biasanya pengurusan itu secara kolektif itu ada kuasa, Ya. karena ini nama orang. Ya. Tapi ya tidak apa-apa lah, perusahaan berhati baik mengambil tanpa ada ini kan, mungkin bertanggung jawab seperti apa. Ya itu aja. Iya, atas nama masyarakat. Iya. Oh, jadi harus ada Oh iya. alasan Pak ya. Kalau hilang satu siapa tanggung jawab? Siapa yang tanggung jawab? Tapi kalau waktu itu ya, sepengetahuan saya masih sebagai warga biasa. Tidak pernah itu disangkut tidak pernah itu namanya mendengar ataupun langsung ke ruangan rapat. Oh, nanti kita para Bapak RT ditugaskan untuk mengambil semua warga yang mana sudah berkakak akan dibuatkan plasma. Tolong ambil masing-masing namanya. Itu tidak ada. Kok tiba-tiba ada yang namanya plasma? Apa maksudnya sertifikat? Tiba-tiba muncul itu sertifikat. Sementara kalau menurut saya sudah nikah, sudah punya anak. Ya, berarti saya sudah punya kakak dong. Otomatis kalau memang mau mengambil untuk pembuatan sertifikat plasma, otomatis saya diundang loh. Karena saya warga masyarakat Tanjung Perpat kan. Tapi itu tidak ada. Makanya sebenarnya yang jadi pertanyaan besar kami ini, ada apa perusahaan dengan kampung? 3 penjuru ini loh Bu. Perusahaan, koperasi, dan kampung. Makanya sering saya sampaikan di forum, ada U mungkin di balik B. Saya tidak tahu. Apa udang itu? Ya, udang di balik batu mungkin. Istilah aja. Itu istilah. Istilahnya biar tidak terlalu kasar didengar lah Bu. Kemudian saya tambahkan sedikit. Yes, Pak. Masalah sertifikat, saya dapat informasi dari salah satu teman, kebetulan kontaknya diberikan kepada pihak perusahaan. Kata beliau bahwa saya dipercaya membuat surat garapan sekitar 50 lembar. Itu dibagi entah berapa, yang jelas pada itu dia miliki 50 lembar untuk lahan plasma masyarakat akan dibuat sertifikat. Jadi pertanyaan saya Bu, kalau memang itu lahan plasma untuk masyarakat, kok kita tidak tanda tangan ya? Tidak pernah. Kok garam kok tidak tanda tangan ya? Sertifikat dari tanda tangan ini. Enggak, kok surat Garapannya. garapannya? Ya. Sertifikat enggak lah. Enggak, itu surat garapannya loh. Garapannya, dari tanda Ya tangan. kok tidak tanda tangan masyarakat itu loh? Yang ini perusahaan. Berarti munculnya sertifikat atas didasarkan dengan garapan mungkin ya? Iya. Ya. Harus ada garapan dulu ya? Biasanya seperti itu. Begitu ya? Kalau kita biasa di pemerintahan, dia berdasarkan garapan, segel, pelepasan, baru sertifikat. Tidak boleh loncat. Nggak boleh loncat. Ada aturan. Tapi ya kita tidak tahu seperti apa aturan Menteri Perkebunan yang mungkin sekaligus pintas tanpa dari bawah langsung sertifikat. Nah, kemudian yang saya tanyakan itu begini. Kemarin di RKT 1 katanya kita kena KAR. Tapi yang aneh, ada aneh di situ. Apakah memang lahan plasma yang disiapkan saja kena KAR? Apakah termasuk lahan inti juga kena? Itu satu. Kemudian kita sudah sepakat waktu itu di dalam HGU ya.
bahasanya Bu ya. Ya. Nah, kemudian dipindahkan keluar, kata Ibu tadi sudah di luar HGU. Ya. Apakah kesepakatan kita itu sudah ada untuk pemindahan dari dalam keluar, artinya kesepakatan perusahaan dengan masyarakat maupun koperasi ini Ibu ada simpan nggak? Seharusnya ada ya Pak ya. Ya seharusnya perusahaan punya dokumen sih. Iya Mas, seharusnya ada Pak. Ya. Makanya kenapa bisa dikeluar itu Kang? Iya. Seharusnya ada Pak. Jadi kalau dia ada, Setahu saya itu semua komplit. iya. Karena kita punya masing-masing bidang. Saya Saya hanya menjawab pada bidang yang bisa saya jawab ya Pak ya. Mohon maaf ini biar jangan bersalah-salahan. Iya Bu. Nanti kalau misalnya detail lagi, kita harus panggil lagi yang lebih valid lagi biar bapak-bapak puas. Saya menjawabnya itu seharusnya ada. ada. Gak mungkin lah pemerintahan Iya. negara kita Indonesia ini Nggak, asal keluar iya. begitu saja. Betul, iya. Gitu kan Pak, betul Iya, nggak Pak? betul. Itu maksud saya untuk itu saya belum memahaminya secara detail bagaimana itu keluar segala macamnya. Karena kita masing-masing bidang ini, bukan berarti Nova harus mengetahui semuanya. Karena kita masing-masing ada bidang-bidangnya. Jadi lebih valid lagi kalau saya harus bertanya lagi lebih komplit gitu. Nah, jadi begini Bu, disitulah artinya beberapa hal ada ketidakketerbukaan yang kami rasakan. Yang Bapak butuhkan Wah, nih ya, penjelasan Bu, tadi itu. Dan kami ini tidak puas dengan timbulnya gejolak, ada kecurigaan macam-macam. Itu karena ulah daripada kita bekerja sebagai perusahaan maupun pemerintah kampung maupun koperasi itu harus punya dokumen lengkap. Artinya hal-hal yang kira-kira nanti berbahaya arsipkan. Setidak-tidaknya kita di kantor ini kan cuma difotokopi berapa saja sih. Palingan berapa simpan sini. Jadi bukan kita tidak banyak bercerita ini buktinya. Kalau kita bercerita ini nanti sampai lapar kayak kemarin kita rapat. Jadi kita melihat bahwa kami juga masyarakat sudah tidak ada kepercayaan. Mohon maaf, baik dengan perusahaan maupun koperasi maupun pemerintah kampung kami sendiri, kami tidak percaya karena tidak pernah ada berkas yang dikeluarkan yang sesuai dengan undang-undang, dengan aturan, hanya ngomong doang. Jadi ini masyarakat seperti apa untuk menuntut haknya ini, ya kan? Nah ini kata teman saya itu kita ini hanya dikelirukan saja seperti apa cacing kepanasan. Enggak ada niat seperti itu. Saya mau bertanya, Bu, tahun berapa kalau surat sertifikat ini? Pada tahun berapa? Gini Pak ya, nanti takut saya salah jawab lagi, nanti Bapak pegang lagi. Saya cek dulu lah ya Pak. Maka saya bilang saya tuh tidak bisa menjawab semuanya. Betul saya di sini mewakili manajemen. Saya takutnya sampai 3 kali karena sampai 3 RKT. Yang pada waktu dia laksanakan tanda tangan didatangi masyarakat. Yang tanda tangan berikutnya itu. Itulah dilandaskan nama masyarakat bukan kayu. Ya, memang seperti itu. Kayak gitu. Memang itu. Gimana tanggapan masyarakat? Maaf. Sertifikat, keluar sertifikat. Setelah sertifikat dan ada AMDA, itulah dimanfaatkan sertifikat itu untuk mengelola kayu. Alasan dengan nama masyarakat, alasan bukan plasma. Seperti itu. Jadi begitu Bu. Tapi kenapa sejauh itu Ibu tahu? Enggak Ibu. Enggak, setahu saya enggak Pak. Setahu saya mungkin nih Pak, saya kenapa bilang anak muda yang hebat gitu ya. Saya tahu Pak bahwa perusahaan ini kenapa saya di sini Pak. Saya juga dari perusahaan besar sebelumnya. Karena mempunyai niat tulus tadi Pak. Dia nggak bermain-main dengan yang namanya hak masyarakat. Betul, Bu. Artinya maksudnya tadi kan maaf ya kalau saya salah. Tadi kan anggapannya bahwa sertifikat itu diuangkan untuk mengelola lainnya. Gitu kan nggak salah yang disampaikan tadi Pak. Enggak itu enggak. Itu kan hal yang besar sebenarnya menurut saya itu Bu. Tapi hal yang sekecil tadi seperti sertifikat apa yang dipertanyakan sama teman-teman, Ibu mengategorikan itu itu nanti saya pertanyakan dulu. Tapi setelah Bapak ini mempertanyakan itu langsung Ibu menanggapi itu enggak mungkin. Kalimatnya tadi kan kalimatnya Pak. Yang saya tanggap, mohon koreksi kalau saya salah. Seakan-akan sertifikat itu diuangkan untuk itu yang saya tanggap. Maka saya bilang nggak mungkin itu. Itu yang saya bilang, tolong konteksnya dulu. Ini kan kalimatnya, saya menjawab kalimatnya. Ya, tapi kenapa Ibu bisa mengategorikan tidak mungkin gitu? Karena saya yakin bukan itu tidak dilakukan oleh perusahaan ini. Tapi kalau pemikiran masyarakat begitu, Bu? Mungkin kalau kita berkejar-kejaran omongan, mungkin tidak akan selesai. Pada intinya kami kesini meminta bahwa pemberitahuan, karena ini kita masih butuh waktu untuk penjelasan, tapi kami sudah menyiap. Ya kan masyarakat, karena tadi saya katakan masalah dokumen, masalah bukti-bukti secara tertulis tidak ada disampaikan baik dari perusahaan maupun pemerintah kampung maupun koperasi. Jadi untuk sementara kami mohon maaf, kami mau permisi, kami mau menutup akses jalan perusahaan. Terserah perusahaan mau bertindak seperti apa, kami tetap siap.
Itu tujuan kami. Itu tujuan kami. Jadi kami tidak lagi mengejar-ngejar masalah bagaimana bentuknya ini, seperti apa warnanya. Sudah, Bu. Sudahlah. Begini, Bu, saya potong dulu, Bu. Sebentar. Baik yang disampaikan teman-teman tadi, kenapa ada namanya kemuyakan, Bu ya? Kemudian enggak, Bu? Marah. Jenuh. Marah. Nah, Iya. seperti begini. Tidak marah. Marah, kalau aku marah. Muyak itu ya jenuh. Bisa kita diskusikan. Nah, Sekarang begini, sebentar. Bisa kita diskusikan. Dalam arti tadi bahasa ini, kenapa? Kami waktu itu tanggal berapa ya? Setelah pertemuan kita, pertemuan itu kami adakan pertemuan di rumah. Ya. Pertemuan bahwasanya kami meminta kembali kepada kepala kampung atau Pak Lurah, meminta agar untuk bertemu pada waktu itu hari Jumat, minta waktu 2 jam atau 1 jam. Apa kata beliau? Makanya masyarakat ini sudah jenuh, sudah marah. Ya. Saya tidak mau mengurus urusan kalian. Berarti dalam pemikiran kami yang harus bertindak. Jadi mohon maaf, betul disampaikan teman-teman tadi. Mohon permisi, kami akan menutup akses jalan. Kenapa Bapak mau tutup jalan kami? Karena ya itu tadi. Muyak dan bosan akan adanya janji-janji. Apa tidak boleh, Bu? Jadi alternatif Apa tidak boleh, Bu? Bukan. Tidak boleh. Alhamdulillah kami kenapa harus menutup jalan? Saudara-saudara kita juga mau kerja, kita juga mau juga beroperasional. Oke, Bu, saya potong. Kenapa kami mau menutup, Bu? Supaya kami dapat kepastian. Ya. Dapat kepastian. Sehingga kami bisa mendapat kepastian mana yang benar, yang sebenar-benarnya. Ya. Itu dari kepala kampung, dari pihak koperasi, dari PT TAN. Otomatis kami harus menutup biar kami dapat yang sebenar-benarnya, Bu. Sebetulnya kembali kepada tujuan kita masyarakat Ada kemarin. penyelesaian. Kita minta kompensasi atas kebohongan perusahaan. Ini mutlak. Kompensasi pada sekarang, kalau dulu Bu bilang orang denda, itu dari awal tahun 2013 sampai saat ini. Janji plasma tidak bisa kita pungkiri. Entah berapa kali pertemuan dari tahun ke tahun. Yang paling besar adalah plasma sampai saat ini. Jadi kami masyarakat sudah jenuh, bahkan sepakat perusahaan harus mengganti rugi. Kami masyarakat minta kompensasi sebesar seperti kami sampai kemarin. Bila tidak ada kepada dari pihak perusahaan, ya itu tadi jalan tertutup. Begini Bu, dalam arti hasil yang sudah kami sampaikan di forum waktu itu ya, mungkin setuju ya, sepakat ya, begini. Kalau masalah karyawan kerja silahkan, mobil ngambil karyawan silahkan, tapi buah keluar kami tahan. Padahal buah nih kita mau bawa ke bapak-bapak. Justru itu. Kalau memang kan dalam perjanjian ini Bu sudah ditambah di poin 4 kemarin di MOU itu. Jika dalam jangka 6 bulan IPK tidak terbit, tidak dibukakan plasma, maka hasil inti akan diberikan kepada masyarakat. Tidak dalam bentuk CSR. Tidak ada perjanjian bahwa Makanya disampaikan oleh teman-teman sebentar. Makanya disampaikan sama teman-teman tadi, tidak ada yang namanya 20% atau CSR. Seharusnya titik di masyarakat. Kata-kata itu saya sudah sampaikan sama Pak Agus, namun Pak Agus tidak ada anunya sama saya. Saya sudah datang saya ke sini. Itu Pak Agus salah. Si Oyong, Pak Destiansyah selaku ketua koperasi itu salah. Dia menentang saya. Kan perjanjian ini kalau keluar akan diberikan kepada ketua RT. Kenapa tidak ada? Oh itu punya Pak Masud loh. Pak Masud lebih berhak menerima daripada ketua RT. Makanya saya ambil, saya pelajari. Saya bagikan itu Bu, saya fotokopi. Akhirnya ada yang bisa memecahkan, oh ini kok tidak ada kemarin yang peraturan dalam perjanjian kita ini, perkataan kita ini tidak ada. Itu yang disampaikan tadi pada teman-teman kami. Seharusnya apabila dalam jangka 6 bulan IPK berjalan, tidak dibukakan jalan plasma, maka hasil inti akan diberikan kepada masyarakat. Titik. Tidak ada berupa CSR. Tidak ada berupa CSR. Itu direkayasa menurut saya dan juga rekan-rekan, karena saya bagikan Bu. Saya tidak tahu CSR. CSR itu apa sih? CSR itu kewajiban. CSR kewajiban Bu ya? Kewajiban Kenapa? perusahaan ngasih. Kenapa? Di luar dari apa? Di luar Iya. dari yang lain. Jadi kalau mau berbahasa CSR, kita jangan berbahasa di CSR di sini, karena memang ada unsur dari plasma. Jadi kalau dana CSR mau dialihkan ke plasma itu tidak ada masuk akal. Kalau saya masyarakat ini, saya tidak tahu ini itu CSR apa yang jelas. Bayar hak. Tidak usah mulu-mulu Bu, tidak usah repot. Saya tidak mau repot, saya tidak mau ribut. Kebohongan selain kita tidak tahu Bu. Kita ini masyarakat kecil, tahu posisi kita di mana. Cuman kalau terlalu begini Bu, bisa amarah juga kita. Betul. Betul itu. Kita tidak tahu hukum, tidak tahu hukum kami Bu. Tahu undang-undang kan. Berarti Cuma tahu hak. yang Itu disampaikan tadi saudara kita ini, CSR ini
bukanlah apa? Masa ngomong cean segala Itu macam. kewajiban perusahaan. Kewajiban perusahaan bukan sosial ya? Bukan. Itu kewajiban. Sama halnya pertambangan batu bara, Sumbangan. mereka punya CSR. Sumbangan. Sumbangan lain lah mungkin. Sumbangan lain. Itu urusan PCSR lagi Itu. juga. Dan jelas hak kami mana. Jadi dana CSR atau bilang dana plasma dilarikan ke dana CSR atau begitu sebaliknya itu tidak ada. Jadi itu aja intinya. Silakan Ibu mungkin mau berembuk kepada kepala kampung. Kami selaku masyarakat tetap menutup akses sementara. Buah. Selagi apa maksud bapak yang bapak tuntut apa nih posisinya? Buah terserah masyarakat. Mau buah atau akses jalan. Mau stop masyarakat silakan. Karyawan Tanjung Perpat cuma 20 orang. PT Tan, mohon maaf. Cuma 20 orang, ya. Niat bersawit Ah. kan itu 20 orang. 20 orang. Jadi kalau 20 orang dilawan sama masyarakat yang Gini, banyak. Pak, sebenarnya gini Pak, kalau Bapak bilang 20 orang, kayaknya kami harus koreksi. Bapak Ya. boleh lihat angka-angka yang ada sama kami. Nah, itu menurut Itu juga maksudnya kalau mohon maaf, saya mohon maaf Pak. Kita Ayo. juga berusaha untuk menghidupkan juga seluruhnya saudara-saudara kita dan Karyawan tetap jalan, Bu. Ya, Tetap Pak, jalan, ya. Bu. Maksudnya gini, mohon kita kerjasamanya. Ini saya bilang ini dari pihak perusahaan Pak, gitu ya. Kita bilang itu. Kita udah kasihkan, kita tetap komitmen 20% memberikannya untuk masyarakat sampai Dua- kita nanti bisa menghasilkan lagi masalah plasma 20% dan bentuk apa? dalam bentuk uang lah Bukan. dari hasil produksi. Dari produksi atau dari luas lahan yang perusahaan kelola? Itu sama-sama aja halnya Pak, kan Nggak produksinya sama. gitu loh Pak. Dan kalau nggak kita- sama Bu. Ada aturan masing-masing, ada aturannya. Ya toh? Ibu lebih tahu daripada kami. Oh, saya belajar dari Bapak. Enggak bisa. Kan Ibu lebih tahu. Bapak yang bertanya pasti siap dengan segala. Cuma maksud kita janganlah kita selalu bodoh-bodoh. Kita ini orang bodoh, jangan. Pak, gini Pak, kalaupun nanti kalau kami boleh bersharing, bapak-bapak yang udah canggih-canggih di luar sana pasti udah mengumpulkan informasi. Kalaupun nanti kita main plasma nanti, bagi hasilnya kan diproduksi juga Pak. masih lama itu, Bu. Dan sekarang kita komitmen nih Pak, produksi kita yang sekarang 20% untuk masyarakat. Sekarang yang kemarin-kemarin kemana Bu? Kan kita bilang ada perjanjian yang April kemarin kan Juli kemarin kan mulai April. Kasihan saudara-saudara kami yang sudah tidak ada makanya Begini, begini. masih baru sekarang ini. Seandainya saya terima tanda tangan waktu itu, menerima yang 20%, mungkin sudah dibagi. Cuma itukah yang ditunggu masyarakat? 60.000 kalau dibagi per kakak selama berapa bulan yang kami tunggu dari IPK, izin IPK ini. Itu katanya Pak Lurah sudah ada uang. Sudah, Namun saya tidak terima. Enggak bisa nanti kita kontrol lagi. Jadi seperti itu keputusan kita naik ke sini. Di belakang kami adalah pendorong semua masyarakat. Bahwasanya kita akan menutup. Ya terserah, ada dua pilihan. Bagaimana Pak Nasir? Apakah akses jalan atau ke buah? Itu nanti kita yang Enggak, sekarang harus begini. Perusahaan harus tahu. Mohonlah perhatikan Kita turun. undang-undang yang berlaku Pak. Justru itu Bu, kami mohon maaf. Kami masyarakat biasa tidak tahu undang-undang. Bu. Pokoknya Menutup jalan akses itu berdirinya PT Tan di itu kan sini. jalan-jalan akses umum. Ya toh Pak. Ini kan bukan jalan perusahaan PT Tan sebenarnya. Dan Ah. akses umum. Nah, cuma koridornya perusahaan adalah di dalam sini. Iya. Kalau dia keluar daripada koridor perusahaan berarti dia harus membayar uang debu. Kompensasi 5.000 Bu. Itu mulai dari tahun 2013 sudah berlaku. Kenapa di perusahaan PT Tan ini tidak ada? Sempat sudah disampaikan. Di luar daripada koridor perusahaan, maka dia harus berhak mengeluarkan uang kompensasi Rp5.000. Tapi mulai dulu holding tidak ada. Oke, Nah, kalau itu. sudah ada kesepakatan karena saya membuka tadi, Ya. mungkin saya bisa Sebentar. Saya nggak sepakat untuk ditutup, nggak untuk jalan Mas- ditutup. Saya nggak sepakat Pak. Ya, meskipun perusahaan tidak sepakat, kami tetap masyarakat. Kami tetap. Gitu. Saya Iya. nggak sepakat. Kami tetap masyarakat. Bu. Ibu tidak sepakat. Nah, sekarang saya minta yang terakhir kepada Bapak selaku JM di sini. Mungkin sudah disampaikan oleh Pak Purwono, Pak siapa? Yang dari Pak Purwanto. Bahwasanya saya kesini pernah datang ke sini untuk menemui Ibu, Bapak dan Ibu, untuk menyampaikan bahwasanya kayu yang tertinggal harus dibayar. Laku tidak laku, dijual tidak dijual, berangkat tidak berangkat tetap dibayar. Saya sudah lemparkan kesepakatan sama Pak Pur Pak Purwanto ya? ya di tahun 2017. Nah itu mohon diperhatikan karena saya begini Bu, saya dulu pernah mengusut masalah ini, itu gol, tapi tidak ditahu pemerintahan kampung. Berhubung saya ditahu pemerintahan kampung, saya kesini tidak gol. Nah makanya saya harus berpesan lagi kepada Ibu dan Bapak selaku pimpinan di sini, tolong meskipun itu sedikit, bukan juga kami tidak makan dengan adanya uang itu.
Tapi itu adalah haknya masyarakat, silakan. Mohon maaf, saya selaku ketua RT juga mewakili warga. Daripada saya digonggong warga, lebih bagus saya merongrong ke perusahaan. Jadi tolong besok atau lusa itu, ini bukan memaksa tapi memang harus, ya kan? Itu maksa namanya. Oh, tadi beda. Memaksa sama namanya. harus. Nah, itu dalam 1-2 hari ini saya sudah berpikir bahwasanya besok atau lusa harus dicairkan uang itu. Itu permintaan dari masyarakat. Uang fee kayu. Karena kata Pak David, kayu yang tertinggal tetap dibayar dengan sesuai. Jadi kami tidak mau tahu, Bu. Kayu itu berangkat, kayu itu laku, kayu itu tidak terjual, saya tidak tahu. Tahunya kami uang itu harus keluar. Meskipun kami tidak makan di uang itu. Mohon maaf, bukan kami tidak makan dengan kalau tidak ada uang itu. Jadi tolong diperhatikan. Makanya kami minta besok atau lusa uang itu sudah ada. Terima kasih karena saya tadi membuka, jadi saya tutup dengan tidak ada apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf, Bu. Ya, dia jangan saya bilang saya nggak sepakat ditutup. Oh, itu Kami tetap. kami Gitu sudah Pak Ribu. Terima kasih. Terima kasih ya, Bu. Pak, mari Pak. Oke.